Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Palembang ingin memaparkan materi kami tentang gaya belajar. Yang pertama yaitu perkenalan dulu. Saya selaku moderator M. Rizky Satria Latukonsina dan teman saya sebagai anggota saya yaitu Susan Rahmania. Poin pembahasan kami pada presentasi hari ini yaitu pertama, definisi gaya belajar. Yang kedua, jenis gaya belajar. Yang ketiga, manfaat itu tersendiri dari gaya belajar. Yang pertama tadi, definisi gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu cara siswa itu tersendiri yang biasa dilakukannya dalam menyerap informasi yang diperoleh dari suatu proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Siswa biasanya menggunakan gaya belajar yang nyaman dengan dirinya agar mereka memperoleh pembelajaran tersebut dengan maksimal. Yang kedua yaitu jenis gaya belajar. Gaya belajar yang pertama yaitu yang akan kami jelaskan, gaya belajar visual. Gaya belajar ini mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat, misalnya warna, hubungan ruang, potret, mental, dan gambar yang menonjol. Belajar menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, dan membaca menggunakan media dan alat peraga. Cara belajar yang tepat untuk yang menerapkan gaya belajar visual, yang pertama yaitu belajar dari gambar maupun video belajar yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajarnya. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Untuk gaya belajar auditori mengandalkan indera pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Cara belajar yang tepat untuk yang menerapkan gaya belajar auditori, yang pertama yaitu dengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Untuk yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Cara belajar yang tepat untuk yang menerapkan gaya belajar kinestetik, yang pertama yaitu saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sederhana menjeletikkan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dan dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dari materi tersebut di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi sebuah museum. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Susan Rahmania. Kepadanya yang kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang keempat, gaya belajar global. Peserta didik dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Peserta didik dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Cara belajar yang tepat untuk gaya belajar global adalah yang pertama, berdiskusi dengan teman atau pendidik terkait pelajaran. Yang kedua, menonton video para ilmuwan agar tambah termotivasi dalam membuat hal-hal besar. Yang ketiga, sesekali aplikasikan yang ada di pikiranmu asalkan tidak merugikan diri dan orang lain. Yang kelima, gaya belajar reading and writing, yang merupakan gaya belajar membaca dan menulis, sangat menyukai segala hal dan informasi dalam bentuk kata dan kalimat. Oleh karena itu, mereka sangat nyaman dan menyukai belajar dengan menggunakan buku, kamus, slide PowerPoint, artikel, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka mahir membuat permainan kata, puisi, pantun, hingga akronim kata.
Adapun cara belajar yang tepat untuk gaya belajar reading and writing, yaitu yang pertama mencatat setiap kesimpulan belajar agar mengingat kembali pelajaran. Yang kedua, perbanyak baca buku. Yang ketiga, sebelum kelas mulai, bacalah sumber terkait materi untuk bekal. Adapun manfaat dari gaya belajar, yaitu bagi guru, yaitu dengan mengetahui gaya siswa, guru dapat menyesuaikan gaya belajar dengan kebutuhan siswa. Misalnya dengan menggunakan berbagai gaya mengajar, sehingga murid-murid semuanya memperoleh cara belajar yang efektif baginya. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik, bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih peserta didik untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Gaya belajar yang dapat menentukan prestasi belajar peserta didik. Jika diberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, peserta didik dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan menerapkan cara belajar yang baik dan benar, peserta didik akan mampu untuk memproses pelajaran dengan baik juga. Kembali ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.